Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron dengan NIM 212410102065 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan cara proses pembuatan database dari peminjaman lab. Di sini pertama-tama kita harus membuka PostgreSQL dulu, lalu kita membuat database baru, yaitu dengan cara seperti ini. Create database. Karena kita akan buat database dari sebuah laboratorium, maka kita beri nama lab. Lalu kita blok dan kita run. Itu kita refresh dan akan muncul database baru di sini, yaitu laboratorium. Lalu kita di sini akan membuat isi dari database ini, yaitu mengisi dengan entity-nya beserta dengan value dari entity yang ada dalam database ini. Namun sebelum itu kita melihat dulu DRD yang telah disediakan untuk mengerjakan berikut adalah IRD dari database laboratorium. Ada beberapa entity di sini, yaitu entity barang, entity jenis barang, entity lab, entity kepala lab, pengembalian, aslab, item peminjaman, dan kegiatan serta UKM. Pertama-tama kita harus membuat entity jenis barang, lalu membuat entity lab, karena jika langsung membuat entity barang di sini membutuhkan foreign key dari lab, maka kita harus membuat entity lab terlebih dahulu. Lalu membuat entity barang, setelah itu membuat entity kepala lab. Sebelum membuat kepala lab, kita membuat entity dosen, lalu kepala lab. Setelah itu kita membuat entity aslab. Setelah kita membuat entity aslab, kita membuat entity pengembalian. Setelah membuat entity pengembalian, kita membuat entity UKM, kegiatan peminjaman. Setelah itu item peminjaman. Langsung saja kita buat entity dari database laboratorium. Ini saya sudah menuliskan ini saya sudah menuliskan sebelumnya, yaitu query untuk membuat isian dari database laboratorium ini. Di sini bisa kita lihat tabel dari atau database ini belum memiliki entity sama sekali. Di sini belum ada di bagian tabel. Lalu yang pertama kita langsung buat saja entity jenis barang. Kita run, kita refresh. Begitu kita lihat, di sini sudah terlihat ada entity jenis barang pada bagian tabel. Lalu kita isikan entity jenis barang ini dengan value-value setiap atributnya. Di sini ada 3 atribut, yaitu jenis barang ID, nama jenis, keterangan. Di sini ID jenis barang menggunakan tipe data small serial dengan ketetapan primary key atau sebagai primary key. Nama jenis menggunakan tipe data varchar dengan batas 50 not null atau harus diisi. Keterangan di sini keterangan tanpa adanya not null, artinya bisa diisi dan bisa tidak. Untuk mengisinya kita perlu menuliskan insert into
jenis barang, insert into nama entity, lalu atribut-atribut yang ingin kita isi. Setelah itu kita menuliskan value dari setiap atribut. Harus urut sesuai dengan yang ada di bagian atas ini. Nama jenis, komputer, monitor, kursi. Keterangannya iMac, MSI, Lab, Secret Lab. Langsung saja kita jalankan. Dan untuk melihat hasil dari input ini, kita perlu menuliskan query select tanda bintang from nama entity. Di sini nama entitinya jenis barang, maka kita tulis jenis barang. Di sini akan muncul hasil dari query yang telah kita tuliskan, yaitu membuat entity jenis barang. Selanjutnya kita akan membuat entity lab. Di sini ada ada tiga atribut, yaitu lab ID, nama, deskripsi. Menggunakan tipe data serial primary key, varchar dengan basis 50 not null, deskripsinya teks tanpa not null, artinya boleh diisi, boleh tidak. Kita jalankan, kita isi seperti yang jenis barang tadi. Untuk mengisinya dengan insert into nama entity lab, dan di sini saya hanya mengisikan atribut nama, deskripsinya saya kosongi karena tidak diwajibkan di sini karena tidak ada keterangan not null. Kita jalankan dan kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Di sini sudah terlihat, artinya entity lab sudah berhasil kita buat, dan di sini ada pada kolom deskripsi keterangannya 000, artinya ini tidak kita isikan dengan value. Selanjutnya kita membuat entity barang. Pada entity barang, di sini ada atribut barang ID, nomor seri, deskripsi, tag. Di sini saya tambahkan not null ya, supaya harus diisi. Kita jalankan. Karena pada DRD yang ada ini, pada bagian nomor seri terdapat tanda U di sini, artinya ini adalah UID atau unique ID, sehingga kita harus mengubahnya menjadi unique ID. Untuk mengubahnya, kita tuliskan other table, nama entity, di sini nama entity-nya barang, add constraint, unique seri, unique nomor seri. Unique, dan dilanjutkan dengan nama atributnya. Di sini unique seri. Kita jalankan, berhasil. Untuk melihatnya, kita perlu refresh bagian database, kita refresh. Lalu kita lihat pada bagian laboratorium, CMAS, tabel. Pada bagian tabel entity barang, kita lihat di sini. Nah, kita bisa melihat apakah ini sudah menjadi UID pada bagian constraint. Nah, di sini sudah terlihat primary key-nya barang ID, dan unique nomor seri ini telah menjadi unique ID. Nomor seri ini sudah menjadi unique ID. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di sini kita membuat foreign key. Foreign key ini untuk acuan ya pada bagian entity barang, karena di sini terdapat barang lab, FK lab ID, barang jenis barang FK, yaitu jenis barang ID. Jadi foreign key-nya ada dua, yaitu menggunakan ID lab dan menggunakan ID jenis barang. Untuk menambahkan foreign key pada tabel barang ini, kita perlu menuliskan tabel barang add ID jenis barang integer not null. Alter table nama entity-nya barang, add menambahkan ini ID jenis barang. Kalau di sini tadi mungkin tulisannya jenis barang ID. Untuk pada entity ini pada tabel barang saya tuliskan ID jenis barang supaya tidak bingung kan gitu ya. ID jenis barang tipenya integer not null. Dan kita jadikan menjadi foreign key, yaitu alter table barang add constraint FK jenis barang. Ini untuk acuan nanti di sini. Foreign key ID jenis barang. Referensinya jenis barang ID. Jadi referensi ini kita mengambil nilai dari entity jenis barang dengan atribut jenis barang pada atribut jenis barang ID ini. Misalnya alter table barang
add ini hampir sama seperti yang jenis barang, tapi di sini kita menggunakan ID pada entity lab. Atau tabel barang, foreign key lab, ID lab, reference dari entity lab pada atribut lab ID. Untuk menjalankannya kita perlu menjalankannya satu-satu ya. Jadi ini dulu, nah lalu ini. Di sini sudah sukses menambahkan foreign key pada entity barang. Hanya kita menambahkan value dari setiap atribut yang ada di entity barang. Di sini ya atribut yang ingin saya berikan value adalah nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, ID lab. Nomor serinya mulai dari 1001, 1002, 2001, 3003. Deskripsinya ini iMac Pro 2022, gaming monitor Ultimate MSI, kursi lipat. Oke, kita jalankan. Ini ID jenis barang dan ID lab. Kita ini satu-satu ini merujuk pada ini ya, pada jenis barang ID dan lab ID. Kita jalankan dulu. Berhasil, kita lihat hasilnya. Nah, ini berarti pada barang dengan ID 1 memiliki nomor seri 1001 dengan deskripsi iMac Pro 2022, integer jenis barang 1. Artinya kita lihat di sini integer jenis barang satunya komputer, berarti jenis barangnya komputer. ID lab-nya 1, berarti ini ada di lab 1. Lab 1 adalah lab BASDA, berarti ini iMac Pro 2022 jenis barangnya komputer yang ada di lab basis data, seperti itu. Selanjutnya kita membuat tabel dosen. Tabel dosen ini kita buat terlebih dahulu karena nanti dibutuhkan di entity kepala lab. Kita buat create tabel dosen, dosen ID serial primary key, nama dosen varchar, batas 50 ngakul, NIP varchar 50 ngakul. Kita buat. Lalu karena NIP ini unique ID juga, bisa kita lihat di sini dosen ini NIP ada keterangan U artinya unique ID, maka kita buat menjadi unique ID. Itu dengan cara alter table dosen add constraint unique NIP unique NIP. Langsung saja kita nanti kita cek setelah selesai membuat di sini ya. Lalu kita tambahkan value pada setiap atributnya. Di sini nama dosen, NIP, nama dosennya yang pertama Bambang dengan NIP ini, kedua Joko dengan NIP ini, dan ketiga Bowo dengan NIP ini. Kita jalankan. Dan kita lihat hasilnya. Sudah ada di sini ya, ID dosen 1 dengan nama Bambang dengan NIP 12345/2004. Lalu kita lihat di sini apakah sudah menjadi unik ya pada NIP ini. Laboratorium. Ini karena ada di entity dosen, kita lihat di dosen ya. Ada constraint. Nah, ini unik NIP sudah menjadi unique ID artinya. Kita lanjutkan pada entity kepala lab. Kepala lab ini cukup banyak ya atributnya. Ada kepala lab ID, nama kepala lab, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Kepala lab ID, varchar. Di sini saya tidak langsung menggunakan serial primary key ya. Karena bisa kita lihat di sini pada bagian kepala lab ini tidak langsung. Jadi saya tambahkan di bawah. Kita buat dulu, oke. Lalu kita buat kepala lab ini menjadi primary key dengan adder table kepala lab, add constraint kepala lab ID dengan ini menjadikan primary key dengan nama atribut kepala lab ID. Kita jalankan, oke, berhasil. Selanjutnya
sebelum memberikan value pada setiap atributnya, kita terlebih dahulu akan membuat foreign key-nya pada atribut pada entity dosen ini ya. Kita lihat dulu foreign key-nya ada apa aja di sini. Di entity kepala lab ini ada dua foreign key, yaitu lab dan dosen. Artinya lab di mana kepala lab ini bertugas dan dosen siapa yang menjadi kepala lab. Artinya seperti itu ya pada foreign key ini. Langsung saja ya, untuk membuatnya terlebih dahulu kita membuat ID lab. ID lab pada entity ini. Kita membuat tabel, kita membuat atribut ID lab pada entity kepala lab. Atau tabel kepala lab add ID lab integer not null. Kita jalankan. Hanya kita ubah menjadi foreign key, yaitu kepala lab yang constraint fk foreign key ID lab, reverse-nya lab ID. Artinya kita mengambil nilai dari entity lab pada atribut lab ID. Ini sama ya seperti yang atas ini, tapi bedanya kita mengambil nilai pada entity dosen pada atribut ID dosen. Oke, kita sudah membuat atribut pada foreign key pada entity kepala lab. Selanjutnya kita tambahkan value pada setiap atributnya. Itu kepala lab, nama kepala lab, status, tanggal mulai, ID lab, ID dosen. Tanggal selesainya tidak saya tulis karena saya asumsikan di sini kepala labnya belum selesai bertugas ya. Jadi seperti ini kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita lihat. Ya, pada ini kepala lab ID dengan 101 atas nama Bambang masih aktif. Tanggal mulainya ada 1 April 2022, tanggal selesainya belum ditentukan, 0. ID lab-nya 2, artinya bertugas pada lab dengan ID 2, yaitu pada lab GIS, dan dosennya 1, yaitu Bapak Bambang di sini ya. Di sini kan Bambang ini pada 1 ya, pada nomor ID-nya 1 di pertama sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada membuat entity assistant lab. Seperti membuat entity lainnya, create tabel, assistant lab. Sini atributnya assistant lab ID, name, nama asisten, nomor lab. Ini ada 2 unique ID. Itu NIM dan nomor HP. Karena di sini NIM tidak akan sama dengan NIM orang lain, nomor HP juga tidak mungkin sama. Jadi nilainya unik. Langsung saja kita buat seperti tadi, atau tabel asisten lab, add constraint unique ID, unik, nama atributnya. Kita jalan lagi, berhasil juga. Lalu kita tambahkan foreign key pada asisten lab. Kita lihat dulu foreign key-nya ambil dari apa, yaitu pada ID lab. Jadi kita jadikan ID lab sebagai foreign key, yaitu dengan menambahkan ID lab, yaitu adalah tabel asisten lab, add ID lab maupun. Kita jadikan foreign key, alter table assistant lab, add constraint, fk lab, foreign key, ID lab, reference, ambil dari entity lab pada atribut lab ID. Sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan nilainya pada stat atribut, yaitu atribut name, nama asisten lab, nomor HP, dan ID lab. Jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Asisten lab dengan ID 1, dengan NIM 124 10 10 21, nama Heri, nomor HP-nya ini, ID lab-nya 2, artinya bertugas menjadi asisten lab di lab dengan ID 2, yaitu lab GIS. Selanjutnya kita buat tabel pengembalian. Seperti biasa, pengembalian ID, serial memiliki tanggal pengembalian. Tanggal pengembaliannya date ya di sini.
kita tambahkan saja ya, nanti jalan di sini. Oke, kita jalankan, hasil kita tambahkan foreign key-nya langsung ya, karena di sini kita tidak ada unique ID. Kita lihat dulu foreign key-nya pengembalian, yaitu asisten lab. Artinya di sini siapa asisten lab yang bertugas untuk jadi pengembalian barang di lab. Mari kita pertama kita tambahkan ID asisten lab, dan kita ubah nilainya menjadi foreign key dengan mengambil nilai pada entity asisten lab pada atribut asisten lab ID. Jalankan. Selanjutnya kita tambahkan nilai pada step berikutnya, tanggal pengembalian tanggal 7 bulan April 2022. Ini ya, dengan asisten lab 2 Sancho. Kita jalankan dan kita lihat. Nah, sudah dari contoh nomor 2 ini ya, pengembalian lab ID nomor 2, pengembaliannya tanggal ini, yang bertugas itu for 1, artinya Harry yang bertugas untuk menerima pengembalian barang di lab. Selanjutnya kita buat UKM, karena barang-barangnya ini kan dipinjam oleh UKM untuk kegiatan UKM. Sebelum kita membuat entity kegiatan, kita buat dulu UKM-nya yang akan meminjam barang di lab-lab. Biasa ya, beri tabel UKM, UKM ID, nama UKM, keterangannya saya kosongin aja. Lalu kita buat nama UKM-nya menjadi unique ID. Kita tambahkan value pada setiap atributnya nama UKM saja ya, karena keterangannya tidak ada keterangan notul, jadi saya tidak tambahkan. Yang pertama Balwana, Umaco, dan juga Laos. Ya, ini sudah ada ya. ID 1 Balwana, ID 2 Umaco, ID 3 Laos. Selanjutnya kita buat entity kegiatan. Ini ada kegiatan ID, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai. Buat saja. Ini nama kegiatannya harus unik ya, jadi tidak boleh sama. Jadi kita ubah menjadi unique ID seperti tadi, ada tabel kegiatan, add constraint, unique ID kegiatan, unique nama atributnya. Nama atributnya nama kegiatan. Sudah berhasil, kita tambahkan foreign key pada entity ini. Foreign key-nya yaitu UKM ID. Artinya kita bisa melihat kegiatan ini dilakukan oleh UKM siapa nantinya. Dapat dulu ID UKM-nya, lalu kita jadikan foreign key, dan kita tambahkan value-nya pada sifat atribut. Kita lihat hasilnya. Ini pada keterangan ID kegiatan ID 1, nama kegiatannya Hari Bumi, keterangannya webinar hidroponik dan penanaman bakau. Diadakan pada tanggal 23 April 2022 dan selesai pada 24 April 2022. ID UKM-nya 1. ID UKM 1 tadi Balwana. Berarti kegiatan Hari Bumi ini dilaksanakan oleh UKM Balwana. Selanjutnya kita membuat entity peminjaman. Sini peminjaman memerlukan tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal peminjaman. Kita buat. Lalu kita tambahkan foreign key. Di sini foreign key-nya ada 2, yaitu ID kegiatan dan ID asisten lab. Artinya ini nanti pengembalian ini kan ada keterangannya nanti. Di situ siapa yang mengembalikan kegiatan apa, dan asisten lab siapa yang bertugas pada saat barang dikembalikan. Kita ubah menjadi foreign key.
alter table peminjaman, lalu kita ubah menjadi foreign key, ada select, selanjutnya kita kita tambahkan nilainya ya, tadi di bawah pengembalian ini kita tambahkan tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal peminjaman, ID kegiatan, ID asisten lab yang bertugas. Kita jalankan. Oke, berhasil. Kita lihat seperti apa entity peminjaman. Seperti ini ya. Ada tanggal pengajuan, ada tanggal persetujuan, ada tanggal peminjaman. Lalu yang terakhir kita buat detail peminjamannya. Di sini sebenarnya memuat barang apa yang dipinjam, siapa yang bertugas, UKM mana yang meminjam untuk kegiatan apa seperti itu. Jadi semuanya tertampung di sini. Tapi menggunakan foreign key yang ada agar lebih mudah, agar tidak terjadi redundant dan multiple atribut seperti itu. Kita buat nomor peminjaman ID, kondisi barang keluar, kondisi barang kembali. Karena kita harus melihat ya, kalau barangnya bagus kembali rusak, maka kita harus melihat perbuatan. Alter table detail peminjaman ini kita jadikan sebagai primary key pada nomor peminjaman ID ya, karena tidak langsung di. Oke, table detail peminjaman ini artinya kita menambahkan ID pada untuk foreign key peminjaman, ID peminjaman. Kita jadikan foreign key merujuk pada entity peminjaman, atribut peminjaman ID. Sama selanjutnya ini ID barang untuk melihat barang apa yang pinjam agar detail ya. Selanjutnya ID pengembalian dan merubahnya menjadi foreign. Lalu kita tambahkan value-nya yaitu nomor peminjaman ID. Ini nomor peminjaman ID saya tuliskan di sini karena ini tidak auto increment ya. Artinya ini saya tidak menggunakan tipe data serial. Jadi karena menggunakan tipe data Varchar, jadi manual. Kita jalankan, hasil kita lihat. Ini dia detail peminjaman, yaitu entity terakhir yang kita buat. Pada ID 123, kondisi barangnya baik, kondisi barang kembalinya baik, ID peminjaman 1, ID barangnya 1, barangnya komputer ya. Ini sebenarnya susah juga minjem komputer, tapi tidak apa ya. ID pengembalian, ini nanti siapa yang minjam, UKM mana ini bisa dilihat dari ID ini. Karena ID ini sudah ada foreign key-nya kan dari UKM, dari kegiatannya. Yaitu dia database dari lab ya pada modul 4. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat database rental mobil. Namun kita tutup dulu ya. Baik, kita lanjutkan untuk membuat database dari sewa mobil ya. Kita share screen dulu. Kita buat, kita lihat di sini. Ada Postgres, kita query tool. Kita buat dulu database-nya. Create database sewa aja deh, sewa mobil. Oke, kita jalankan.
Sudah berhasil, kita refresh. Oke, di sini sudah ada, kita tuliskan variabelnya di sini. Oke. Di sini saya sudah menuliskan ya tadi. Saya akan jelaskan saja sih ya. Sewa mobil. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, query-nya terlebih dahulu kita lihat ERD-nya ya. ERD-nya seperti ini. Jadi ada entity pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, peminjaman. Untuk urutannya, untuk hierarkinya kita pertama-tama buat pabrikan. Lalu kita buat tipe. Lalu kita buat mobil. Tapi kita tidak bisa langsung membuat penyewaan karena di sini membutuhkan ID sopir dan ID peminjam sebagai foreign key dan juga ID mobil. Artinya kita harus membuat entity sopir dan entity peminjaman terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buat ya. Pertama kita buat tabel pabrikan. Pabrikan ID, serial primary key, ini auto increment karena di sini tugasnya ID-nya semua harus auto increment ya, primary key-nya. Kita jalankan. Selanjutnya kita isi dengan nama pabrikan saja. Karena ini ID-nya nggak usah. Pabrikannya Toyota, Honda, dan juga BMW. Kita lihat ini ID 1 Toyota, ID 2 Honda, ID 3 BMW. Kita buat tipe dari pabrik mobilnya. Tipe ID serial, nama tipe varchar, data 10, not 0, keterangan varchar 10, 100 ya. Ini tanpa keterangan, tanpa not 0 karena nanti kita akan buat keterangannya itu sama semua, yaitu default tanpa keterangan. Kita jalankan. Ya, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi semua keterangannya itu nanti tanpa keterangan. Cara membuatnya ada tabel tipe after kolom, artinya kita membuatnya di kolom keterangan, di kolom keterangan, set default, kita buat menjadi defaultnya tanpa keterangan. Seperti pada perintah ini di sini ya. Jadi di sini pada sini kolom not null berarti nilai kosong. Ini ya, pada tabel tipe jika keterangan tidak diisi maka default nilai adalah tanpa keterangan. Oke, kita jalankan. Sudah berhasil, kita buat ini foreign key dari tipenya, yaitu foreign key-nya kita ambil dari pabrikan. Buat ID-nya dulu, ID foreign key-nya kita jadikan foreign key dengan alter table tipe add constraint SK pabrikan, foreign key ID pabrikan. Referensinya pada entity pabrikan, pada atribut ID pabrikan. Sudah ya tadi. Kita tambahkan tipenya, nama tipe, ID pabrikan, nama tipenya Toyota New Alphard, yaitu pada pabrikan 1 artinya pabrikan Toyota, Honda Prius, ID pabrikan 2 artinya pabrikan Honda, BMW X1 series pada ID 3 artinya pabrikan 3 yaitu BMW. Kita lihat. Ya, jadi, nah ini keterangannya semuanya tanpa keterangan, tanpa keterangan, tanpa keterangan. Selanjutnya kita buat nanti mobil, ada atribut mobil, ini auto increment, warna batasnya 100, not 0, tahun, integer, not 0, ya integer ya ini, bukan varchar, artinya ini nilainya numerik nanti. Harga sewa, big integer ini artinya rentangnya itu, rentang buat input nilainya itu lebih banyak dibandingkan integer saja. Null cek, ya, ini cek ini gunanya untuk memberikan range ya. Jadi kita buat range harga sewanya itu 200.000 sampai 600.000. Di bawah 200.000 atau di atas 600.000 itu tidak bisa dan tidak akan masuk di sistem. Oke, kita buat foreign key-nya. Foreign key-nya ambil dari entity type ya. Oke, ini untuk menambahkan value-nya ya. Value-nya ini, tadi kan ini ada batasnya 600. Kita coba ya 700.000. Apakah bisa?
700.000. Nah, ini tidak bisa karena ini melebihi batas dari 600.000. Artinya agar ini bisa dijalankan, kita harus ubah menjadi nilainya 600.000 atau di bawahnya, dan juga di atas 200.000. Kita jalankan. Nah, berhasil. Nah, sudah ada ini ya. Ini harga mobilnya 1M lebih 100 juta. Selanjutnya kita buat entity sopir dengan atribut sopir ID, nama sopir, alamat, tarif harian, nomor telepon. Di sini nomor telepon tidak saya buat unique ID ya, karena di sini tidak ada keterangan unique ID-nya, jadi saya tidak buat unique ID. Kita buat tabelnya, sudah tadi kita isi karena tidak memerlukan foreign key ya. Selanjutnya kita buat peminjam. Ini nanti dibutuhkan di penyewaan. Kita jalankan. Ini isian yang minjam, nama peminjam, alamat, nomor telepon. Jalankan, kita lihat. Ada ID 1 atas nama Zainur, alamat Ambulu, nomor teleponnya ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita buat entity penyewaan. Kita buat dulu entity-nya, tabelnya. Ada penyewaan ID, tanggal penyewaan ini, tanggal, timestamp ini default now, ini artinya otomatis ya waktunya. Jadi kita tidak perlu menginputkan. Nantinya ketika nanti ini value-nya ditambahkan langsung otomatis nanti tanggalnya. Hari sewa ini seperti tadi ya. Jadi harinya tidak boleh kurang dari 1 hari dan tidak boleh lebih dari 5 hari. Tujuan varchar nilainya batasnya 100. Oke, kita buat foreign key-nya dulu. Foreign key-nya ada ID mobil, ID sopir, dan ID peminjaman. Ini tidak perlu saya terangkan ya, karena tadi sudah banyak kan foreign key artinya kita membutuhkan nilai untuk penyewaan ini, jika tidak ada kekosongan nilai. Oke, tabel ID sopir kita ubah menjadi foreign key, ID peminjam kita ubah menjadi foreign key. Oke, tadi kan harinya tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh kurang dari 1 dan lebih dari 5. Kita coba 6, apakah jalan nanti. Di sini tidak bisa karena melebihi batas ya, harus kita buat. Tidak bisa karena ID mobil ini tadi belum dibenerin ya, pada bagian mobil kita belum buat, kita buat dulu. Oke, sudah ada ya, sudah ada nilainya, artinya nilai. Oke, sudah ada. ID mobil, tujuan ID mobil 1, ini tidak boleh 1 berarti. Kita tulis 4. Tujuan ID mobil, ini ya. Jadi ini ID mobil 1 ini tidak ada di dalam entity mobil. Jadi kita harus ubah menjadi misalnya mobil nomor 3 ya. Sama seperti ini. Sama seperti pada nomor 3. Sudah jalan. Karena tadi mobil ID nomor 1 itu tidak ada, terhapus. Karena tadi kan tidak jalan kan di atas karena harganya 800.000 sewanya, jadi itu tidak terhitung. Makanya nomor 1 tidak terhitung. Jadi kita langsung lihat aja hasilnya. Sudah ada. Nah, ini otomatis kan waktunya tidak perlu menuliskan di sini. Jadi ini nomor primer
nomornya 8, nomor ID-nya 8, waktunya ini hari sewanya 5 hari, tujuannya Bandung, ID mobilnya nomor 2, yaitu mobil Brio tadi, sopirnya nomor 3, peminjamnya nomor 2. Mungkin itu saja tugas dari modul 4 yang dapat saya jelaskan dan saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.